Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Zakaria pasal 11. Bukalah pintu-pintumu, hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Merataplah hai pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah hai pohon-pohon terbantin Basan, sebab telah rata hutan yang lebat itu. Dengarlah para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar singa-singa mengaum, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Dua macam gembala, beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku. Gembalakanlah domba-domba sembelihan itu, orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya, dan orang-orang yang mengembalakannya tidak mengasihaninya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihi penduduk bumi, demikian firman Tuhan. Melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku mengembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil dua tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan, dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku mengembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan 3 gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka taulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil 30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk menyediakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedagang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Penjelasan dan renungan dari Zakaria pasal 11 ayat 1 sampai 17. Zakaria 11 adalah nubuatan yang menggambarkan penolakan Israel terhadap gembala sejati yang melambangkan Mesias atau Yesus dan konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Pasal ini syarat dengan simbol, sindaran keras, dan tindakan profetik dari Nabi Zakaria sendiri. Ratapan dan kehancuran ayat 1 sampai 3. Libanon, pohon aras, sanobar, terbantin, hutan lebat, semuanya melambangkan bangsa besar dan kuat yang akan dihancurkan. Ratapan para gembala dan oman singa melukiskan kepedihan para pemimpin atas keruntuhan kehormatan dan kejayaan mereka, terutama di Yordan, wilayah yang subur yang melambangkan kemegahan Israel. Selanjutnya 4-6, perintah Tuhan mengembalakan domba sembelihan. Tuhan menyuruh Zakaria untuk mengembalakan domba yang ditakdirkan untuk disembelih.
Ini menggambarkan bangsa Israel yang terus diperjualbelikan dan diperlakukan semena-mena oleh pemimpin-pemimpin tanpa belas kasih. Tuhan menyatakan bahwa Dia tidak akan lagi mengasihani penduduk karena mereka telah menolak belas kasihan dan kebenaran. Ayat 7-14, 2 tongkat dan penolakan. Zakaria memakai 2 tongkat, kemurahan melambangkan perjanjian kasih Tuhan dan ikatan melambangkan persatuan Yehuda dan Israel. 3 gembala dimusnahkan dalam 1 bulan melambangkan pemimpin-pemimpin yang gagal, imam, nabi, dan raja. Zakaria menyerah dan mematahkan tongkat pertama, menandai pemutusan perjanjian Tuhan. Upah Zakaria dibayar 30 koin perak, nilai hina yang merupakan nubuatan yang dikenakan atas pengkhianatan Yudas Iskariot di dalam perjanjian baru. Tongkat kedua dipatahkan menggambarkan kehancuran persatuan bangsa. Layu ayat 15-17, gembala pandir atau jahat. Sebagai bentuk hukuman, Tuhan akan mengembalakan gembala palsu yang egois, kejam, dan tidak peduli pada kawanan. Gembala ini adalah simbol daripada pemimpin dunia yang hanya mencari keuntungan dari umat, tetapi tidak memperhatikan kebutuhan rohani mereka. Hukuman akan menimpa gembala ini, lengan kering dan mata pudar, tanda kehilangan kekuatan dan penglihatan ataupun hikmat. Renungannya untuk kita hari ini, Tuhan adalah gembala sejati, namun manusia sering menolaknya. Seperti Israel yang menolak Mesias, kita pun kadang memilih pemimpin atau jalan hidup yang hanya memuaskan keinginan pribadi, bukan yang ditunjuk Tuhan. Yesus adalah gembala yang baik, Yohanes 10:11, tapi dunia sering memilih gembala palsu yang menyesatkan dan memeras. Tuhan memberi kesempatan, tapi ada batasan. Tuhan memberikan tongkat kemurahan dan ikatan sebagai tanda kasih dan persatuan. Tapi ketika umat menolak kasih-Nya, Tuhan mengizinkan kehancuran sebagai konsekuensi. Jangan abaikan panggilan Tuhan saat Dia masih mengetuk hati kita. Nilai Yesus sering diremehkan. 30 keping perak menjadi simbol betapa manusia meremehkan harga pengorbanan Yesus. Mari kita renungkan apakah hidup kita sudah menghargai kasih Tuhan yang begitu besar. Gembala jahat akan ada, tapi gembala baik tidak akan tinggal diam. Banyak pemimpin rohani atau pemimpin hidup yang menyalahgunakan kekuasaan, tapi Tuhan memperingatkan bahwa mereka akan dihukum. Mari berdoa agar kita tidak hanya menjadi domba yang fasik, tapi domba yang mengenali suara gembala sejati. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.